Nah, gimana kalau kita sebagai manusia berbuat sesuatu, wajar dong kalau ada salah-salah dikit atau bohong-bohong dikit. Apabila orang lain menzalimi kita, maka hendaknya kita memaafkannya. Berarti AA harus bagaimana saat bersikap ke Umi Abi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di podcast AA bersama narasumber A yaitu Ustadz Ridwan ya. Alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan nikmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, guys, kita sudah memasuki episode kedua podcast Ramadan. Podcast Ramadan nih. Walaupun nanti enggak bulan Ramadan juga masih ada kok insyaallah podcastnya ya. Pada episode kedua ini ingin lebih belajar, lebih mengetahui ilmu-ilmu agama Islam ya guys ya. Aku ingin bertanya bagaimana caranya menjadi orang Islam yang baik. Kembali bersama narasumber A yaitu Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Ustadz, di episode kali ini ingin bertanya Ustadz, bagaimana agar menjadi seseorang muslim yang baik Ustadz. Masya Allah. Karena aku pengen bisa hidup yang menjadi yang bermanfaat bagi orang-orang, bisa membantu orang-orang. Atau cita-cita pengen punya ini guys, pengen punya panti asuhan, rumah sakit, sekolah semuanya gratis untuk orang yang tidak mampu. Aku punya pertanyaan ya Ustadz ya, bismillah. Kalau kita baik ke orang itu kan harusnya baik ke kita Ustadz ya. Yeah. Harusnya ya. Gak tahu juga bagaimana karakter orang itu. Tapi ini ada saat orang yang kita udah baik, kita udah support misalkan ya, tapi dia nggak baik ke kita saat itu bagaimana? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ansara ala nahji ila yaumidin wa ba'd. Baik, kita sudah baik ke orang itu, tapi orang itu malah berbalik berbuat jahat kepada kita. Jahatnya dalam konteks apa nih ya? Yang pertama, kalau kita sudah melakukan kebaikan kepada orang itu, tentunya kita akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia mencaci kita atau menjelekkan kita dan dia tidak berterima kasih kepada kita, tentunya dosanya kembali kepada dia. Kalau dia menzalimi kita, dia jahat kepada kita hanya sebatas perkataannya, dia menggibahi kita, dia mencaci kita, merendahkan kita, Islam menganjurkan agar kita untuk bersabar dan untuk membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama perbuatan baik wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama perbuatan baik dan perbuatan buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah perbuatan yang buruk itu dengan kebaikan. Namun apabila dia menyakiti kita, dia menzalimi kita dalam bentuk menzalimi kita dalam kekerasan, menzalimi kita, dia memukul kita, maka kita harus melawan dengan melaporkan ke orang yang berwenang. Apabila AA di sekolah dizalimi, di tempat AA belajar, AA bisa lapor kepada guru AA, atau AA bisa melaporkan keburukan tersebut kepada Abi dan Umi AA. Seperti itu AA. Oke. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih, kedua nih ya. Boleh nggak Ustaz bohong buat kebaikan? Misalnya nih, AA lihat orang ini salah. Misalkan ada orang ini salah nih. Ternyata salahnya bermasalahnya orang ini dengan Abi nih Ustaz. Misalkan ya. Terus AA sebenarnya orang ini yang salah Ustaz, bukan Abi. Nah, orang ini salah. Kalau dia jujur, dia bisa diomelin sama Abi Ustaz. AA bantuin orang ini Ustaz, tapi dengan cara berbohong kayak enggak kok orang ini gini kok, tapi enggak aman ya gitulah. Nah itu boleh nggak Ustaz biar Abi nggak marah? Kan itu saya berbohong tapi buat kebaikan. Nah, Masya Allah, barakallahu fik. Ya, bagaimana sikap kita apabila kita berbohong dalam rangka ingin membantu orang ya? Kita berbohong, Masya Allah, niatnya baik, ingin membantu orang itu. Tapi dalam Islam tentunya kita dilarang untuk membantu seseorang dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dusta. Karena sesungguhnya kebohongan adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Oleh karenanya
Islam mengajarkan kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, kata Allah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam dosa dan juga kemaksiatan. Maka dari itu, jujur itu baik ya. AA harus mengatakan yang jujur, qulil haqqa walal murra. Ya, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Jadi harus katakan bahwasannya kita harus seperti ini, kita harus jujur, karena juga menjadi pelajaran buat dia agar dia tidak terbiasa berbohong. Seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz ya. Sudah 3 pertanyaan. Tapi kan setahu nih, yang sempurna itu kan hanya milik Allah Ustaz. Nah, gimana kalau kita sebagai manusia berbuat sesuatu, wajar dong kalau ada salah-salah dikit atau bohong-bohong dikit. Itu gimana? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, tentunya kesempurnaan memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam melakukan dosa-dosa dan maksiat. Oh, ya udah, saya karena sempurna hanya milik Allah. Jadi saya sebagai manusia ya udah saya berdosa aja. Tidak seperti itu konsepnya. Sebagaimana kita memakai baju, terkadang ya kita tahu dan memang kita mengetahui bahwasannya kalau kita pakai baju kita akan kotor. Benar nggak? Pasti akan kita kotor. Tapi bukan berarti AA punya baju AA akhirnya AA ya udah deh, kan kotor ini saya guling-gulingin aja di tanah, ya di pasir, biarin aja. Nggak begitu. Ya, karena Islam itu mengajarkan kita agar kita menjadi muslim yang baik. Ya, berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Ya, dan tidak bermudah-mudahan ya dalam melakukan ya kemaksiatan, ya tidak berusaha oh ya kalau gitu saya bermaksiat aja deh, kalau gitu saya nggak apa-apa lah bohong-bohong, ya enggak, tapi kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan keempat. Berarti AA harus bagaimana saat bersikap ke Umi Abi? Nah, bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi setiap manusia untuk tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa bil walidaini ihsana, dan diwajibkan untuk kita berbuat baik dan taat kepada orang tua. Maka tugas AA dan tugas kita sebagai semuanya, tugas anak ya, tugas kita sebagai seorang anak adalah berbakti kepada orang tua, ya menaati apa yang mereka perintahkan karena sesungguhnya ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala dan murkanya orang tua adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan, ridallah fi ridal walidain wa sakhitallah fi sukhtil walidain. Ridho Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terdapat pada murka kedua orang tua. Nah, kan tadi salah nih cara berpikirnya, dan melakukan kesalahan. Jadi bagaimana biar Allah nggak marah sama Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar Allah tidak marah sama kita ya? Tentunya yang pertama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya manusia kita semua adalah orang-orang yang selalu melakukan dosa dan kesalahan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam selalu dan akan selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi wa khair khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang telah melakukan kesalahan, mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang selalu bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk, iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi dari apa yang tadi kita bahas barusan, Ustaz, kesimpulannya apa nih, Ustaz? Ada saran apa, Ustaz, untuk AA biar AA bisa menjadi seorang muslim yang baik, Ustaz? Nah, Masya Allah ya. Kesimpulannya yang pertama tentunya tadi
Ya, kita hendaknya menjadi muslim yang baik dan tidak menzalimi orang lain. Apabila orang lain menzalimi kita, maka hendaknya kita memaafkannya dan berusaha tetap menjadi muslim yang baik. Kemudian kita juga jujur kepada orang tua, tidak berdurhaka kepadanya, dan kita juga berkata jujur kepadanya dan selalu mendoakan orang tua. Ya, dan kemudian ya, kita berusaha menjadi insan manusia yang baik. Walaupun manusia memiliki banyak dosa-dosa dan kesalahan, tapi kita senantiasa terus bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Teman-teman, barusan itu adalah podcast bersama Ustadz Ridwan tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang baik. Semoga ilmu-ilmu yang tadi AA sampaikan dan Ustadz sampaikan bisa menjadi podcast yang baik, manfaat untuk kalian semuanya. Sehat-sehat selalu dan syukran la tansa, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di podcast selanjutnya. Jaga-jaga diri kalian. Amin.